Di sini ada yang tahu tentang sindrom Cri-du-Chat atau pernah dengar katanya? Jadi, Cri-du-Chat berasal dari bahasa Prancis yang artinya itu tangisan kucing. Sindrom ini merupakan salah satu penyakit akibat kelainan genetik yang bisa menimpa bayi. Nah, bayi yang baru lahir dengan sindrom Cri-du-Chat biasanya akan mengalami gangguan tumbuh kembang dan kelainan pada organ tubuh tertentu. Sindrom ini sering juga disebut tangisan kucing, adalah penyakit yang langka yang disebabkan oleh kelainan genetik. Bayi yang terlahir dengan sindrom Cri-du-Chat mengalami kehilangan kromosom nomor 5 di tubuhnya, sehingga sindrom ini terbilang sangat langka, namun menjadi salah satu sindrom akibat hilangnya kromosom yang paling utama. Apa sih penyebab dari sindrom ini? Hingga kini, penyebab terjadinya kelainan genetik yang menyebabkan bayi terlahir dengan sindrom Cri-du-Chat belum diketahui dengan pasti. Namun, kondisi ini diduga dipengaruhi oleh faktor keturunan atau riwayat penyakit serupa pada keluarga. Kelainan genetik ini juga menyebabkan bayi mengalami gangguan pada tenggorokan dan pita suaranya, sehingga suara tangisannya akan belangking dan bernada tinggi menyerupai suara kucing. Pada sebagian besar kasus, terhapusnya kromosom terjadi ketika sperma maupun sel telur orang tua masih berkembang. Artinya, bayi bisa mengalami sindrom ini saat proses pembuahan terjadi. Sebanyak 80% kasus sindrom Cri-du-Chat mengalami penghapusan kromosom dari sperma sang ayah. Meski demikian, sindrom ini bukan bersifat keturunan. Hanya sekitar 10% kasus sindrom Cri-du-Chat dengan orang tua yang memiliki kromosom terhapus juga. Sisanya adalah mutasi genetik secara acak. Beberapa gejala sindrom Cri-du-Chat dan komplikasinya. Sindrom Cri-du-Chat memiliki tanda yang khas, yaitu suara atau tangisan bayi bernada tinggi menyerupai suara kucing. Selain itu, bayi yang terlahir dengan sindrom Cri-du-Chat juga berisiko tinggi mengalami gangguan pernapasan dan kelainan atau gejala tertentu, seperti yang pertama berat badan rendah, 2 ukuran kepala kecil, 3 banyak mengeluarkan air liur, 4 kurang mau menyusu, 5 otot lemah, 6 kelainan bentuk wajah, misalnya jembatan hidung lebar dan pipih, wajah tampak lebih bulat, bibir sumbing dan terdapat lipatan kulit di atas mata. Yang ketujuh, bentuk telinga tidak normal, dan yang kedelapan, jari-jari tangan pendek. Selain gangguan fisik, bayi yang terlahir dengan sindrom Cri-du-Chat juga kemungkinan besar dapat mengalami berbagai masalah kesehatan, misalnya tulang belakang melengkung, skoliosis, serta gangguan pendengaran dan penglihatan. Bayi yang terlahir dengan penyakit ini juga umumnya akan mengalami gangguan tumbuh kembang, terlambat bicara, dan kesulitan belajar di kemudian harinya. Ketika usianya bertambah, anak-anak yang menderita sindrom Cri-du-Chat juga mungkin akan terlihat hiperaktif dan susah tidur. Pada kasus tertentu, anak dengan sindrom Cri-du-Chat dapat mengalami komplikasi serius yang berpotensi menyebabkan kematian, seperti pneumonia, cacat jantung, bawaan, dan kelainan ginjal. Cara mengatasi. Meskipun tidak ada pengobatan khusus yang tersedia untuk sindrom Cri-du-Chat, intervensi dini dianjurkan dalam bidang terapi fisik mencapai pencapaian fisik dan motorik seperti duduk dan berdiri. Komunikasi, terapi bicara, instruksi bahasa isyarat, modifikasi perilaku untuk hiperaktif, rentang perhatian pendek, agresi, dan belajar pendidikan khusus. Karena gejala bervariasi dari individu ke individu, banyak yang menyarankan untuk mendiskusikan pilihan pengobatan dengan profesional perawatan kesehatan untuk mengembangkan rencana yang sesuai dengan sang penderita. Persentase orang yang mengalami sindrom Cri-du-Chat adalah sekitar 10% orang dengan mewarisi kelainan kromosom dari orang tua yang tidak memiliki sindrom ini. Dalam kasus ini, orang tua membawa penataan ulang kromosom yang disebut translokasi seimbang, yakni tidak ada materi genetik yang diperoleh atau hilang. Begitu langkanya sindrom Cri-du-Chat ini. Angka kejadiannya hanya 1 di tiap 20.000 sampai 50.000 bayi yang baru lahir.